Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Nur Hafiza dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 05395376. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 1 mata kuliah logika. Di sini saya akan menjelaskan 3 macam term berdasarkan contoh-contohnya. Yang pertama, ada term berdasarkan konotasi. Berdasarkan konotasi term atau isi yang dikandung oleh term itu, maka dapat dibedakan antara term konkret dan term abstrak. Di samping itu, keduanya ada yang berada dalam lingkungan hakikat, ada yang berada dalam lingkungan sifat. Contoh term konkret adalah wanita cantik. Jika melihat seorang wanita kemudian berkata wanita cantik, maka hal ini menunjukkan pada suatu realitas, yaitu dengan sifat wanitanya yang cantik. Konsep atau pengertian yang terkandung di dalam term wanita cantik ini konkret, artinya dengan langsung memperlihatkan realitas sebagai subjek yang mempunyai diri. Selanjutnya, contoh tentang term kecantikan sebagai term abstrak. Dengan memberikan perhatian dan minat yang istimewa pada sifat kecantikan secara terpisah dari wanita yang disendirikan dan dipandang seolah-olah sebagai substansi. Hal ini menunjukkan sifat tanpa subjeknya, yang merupakan salah satu ciri term abstrak. Yang kedua, ada term berdasarkan denotasi. Berdasarkan denotasi term dapat dibedakan term yang bersifat umum dan term yang bersifat khusus. Term umum yang dapat mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjukkan tiada kecualinya. Term umum ini dibedakan menjadi dua, yaitu universal dan kolektif. Yang kedua, term khusus, yaitu hanya menunjukkan sebagian dari keseluruhan sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Term khusus ini dibedakan menjadi dua juga, yaitu partikular dan singular. Contoh antara perbandingan dua macam term, yaitu term umum misalnya organisasi, term khususnya misalnya hewan. Selanjutnya term umumnya sebuah perangko, term khususnya kumpulan perangko 2008. Yang ketiga, ada term berdasarkan predikamen. Predikamen yang dimaksudkan ialah cara beradanya sesuatu. Dalam menghadapi sesuatu yang masih asing dan ingin mengetahui lebih dalam lagi, maka yang perlu ditempuh ialah mengadakan penguraian secara kategori. Hal ini merupakan proses penalaran yang pertama-tama ke arah pembentukan konsep atau pengertian yang lengkap. Penguraian secara kategori adalah perincian menurut cara beradanya sesuatu, yang pembagiannya ada 10 kategori. 10 kategori ini merupakan pembagian term universal yang melingkupi seluruh aspek tertentu. Nah, kita masuk pertanyaan yang kedua tentang menjelaskan sesat pikir. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak disengaja, memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah. Menurut para ahli logika, umumnya dibedakan ada 3 jenis sesat pikir. Yang pertama, sesat pikir formal, sesat pikir verbal, sesat pikir material. Yang pertama ada sesat pikir formal. Sesat pikir formal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir logika atau logical fallacies. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya, mengiyakan suatu pilihan dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang merangkum. Nah, kita masuk yang kedua, ada sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan menggunakan yang salah atau kemakna gandaan dari suatu kata, dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata, semantic fallacies. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya, susunan pikir terdiri atas 4 konsep. Aturannya 3 konsep, tetapi konsep pembandingnya bermakna ganda. Yang ketiga dan yang terakhir, sesat pikir material. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi yang menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satunya misalnya perumunan yang tergesa-gesa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.